Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, teman-teman, mari kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Mari kita tidak berhenti istiqomah, mengulang-ulang kebaikan-kebaikan yang kita jalankan, merutinkan apa yang sudah jelas kebaikannya. Oke, kita lanjutkan. Ini kita selingi sebentar ya. Ada cerita yang bagus dari Protagoras yang dikenal biasanya sebagai Protagoras Wager atau taruhan Protagoras, atau kadang-kadang juga disebut Protagoras paradok. Paradok Protagoras. Ini sebenarnya kisah antara Protagoras dan muridnya. Ini bagian dari tadi ya, kemampuan kita berpikir, bagian dari kerumitan logika saat kita berpikir. Nah, ini ceritanya. Satu ketika Protagoras ini punya murid namanya Eulatus. Eulatus ini muridnya Protagoras dalam hal hukum. Nah, beda dengan murid-muridnya yang lain yang mungkin uangnya banyak, sehingga mereka bisa langsung bayar Protagoras. Eulatus ini anak miskin. Jadi dia tidak kuat bayar langsung. Akhirnya Protagoras, ya sudahlah, kamu tetap saya terima jadi murid, tapi mari kita membuat perjanjian. Nah, jadi Protagoras dan Eulatus ini kemudian bersepakat berjanji bahwa Eulatus akan membayar biaya pendidikannya setelah dia menang kasusnya yang pertama. Jadi Protagoras pokoknya menjamin begini, kamu nanti mesti menang. Kalau saya yang ngajar, kamu kasus pertama pasti menang, wis. Nah, terus dibuatlah perjanjian. Eulatus akan bayar nanti kalau sudah menang kasusnya yang pertama. Nah, dididiklah dengan serius oleh Protagoras. Anehnya, setelah pelajaran selesai, Eulatus lulus. Eulatus ini malah diam saja, mungkin bahasanya teman-teman rebahan saja di rumah. Tidak kerja, tidak nyari-nyari kasus. Kalau dia tidak nyari-nyari kasus kan dia tidak bisa bayar-bayar, wong dia tidak memenangkan kasus yang pertama. Janjinya kalau sudah menang kasus pertama dibayar. Lah ini terus kok tidak mau ngapa-ngapain. Diam saja di rumah. Jadi Protagoras tidak bisa nagih bayarannya. Akhirnya Protagoras jengkel. Sudahlah, dilaporkan saja ke pengadilan. Ini penipuan, ini muridku ini. Masa janjinya bayar setelah kasus pertama kok malah tidak nyari-nyari kasus. Diangkatlah laporannya Protagoras ini dalam persidangan. Nah, karena dia nuntut muridnya sendiri disuruh bayar. Nah, begitu persidangan dimulai, naiklah Protagoras ke atas mimbar. Ini memamerkan kemampuan berpikirnya, kemampuan logikanya, kemampuan retorikanya. Kata Protagoras, kalau aku menang di pengadilan ini, engkau harus membayarku. Ya karena menang kan, gugatannya dimenangkan oleh pengadilan, yang dia harus bayar.
Tapi kalaupun aku kalah di pengadilan ini, kata Protagoras, engkau pun harus membayarku. Karena engkau menang berarti di kasus pertamamu. Kasus pertamanya kan ya ketika digugat oleh Protagoras tadi. Jadi kata Protagoras, kalau menang engkau harus bayar aku, kalau kalah pun engkau harus bayar aku. Karena kalau menang, itu kan berarti keputusan pengadilan memenangkan Protagoras, muridnya harus bayar. Tapi kok ternyata Protagoras kalah, misalnya pengadilannya memutuskan Protagoras kalah, kamu nggak boleh nagih muridmu. Nah, muridnya juga tetap harus bayar Protagoras. Kenapa? Berarti kan dia menang di kasus pertamanya. Nah, jadi dengan kemampuan retorikanya, Protagoras merasa, wis pokoknya menang. Mau tidak mau, apakah menang atau kalah, aku harus dibayar. Nah, karena Eulatus ini juga muridnya Protagoras, dia juga tidak mau kalah. Dia pun naik ke mimbar, berkata seperti gurunya tadi. Kata Eulatus, tidak seperti itu guru, cara berpikirnya tidak begitu. Cara berpikirnya begini, kata muridnya. Kalau saya menang, berarti saya tidak harus membayarmu. Karena ya dia digugat oleh gurunya untuk bayar, tapi kan dia menang. Berarti dia tidak harus bayar gurunya. Jadi kalau saya menang, saya tidak harus bayar padamu. Tapi kalau saya kalah, saya pun tidak harus bayar. Mengapa? Karena saya kalah dalam kasus pertama saya. Janjinya saya bayar kalau saya menang di kasus pertama. Jadi ini kan bulat. Ini teman-teman yang mungkin belum dong bisa diulang lagi ceritanya. Dua orang ahli debat ini, ya dua-duanya rasional, masuk akal. Jadi Protagoras ya benar, karena dia kalau menang pengadilan yang merintah bayar kan pengadilan. Tapi kalau dia kalah, dia tetap harus dibayar karena muridnya menang kasus yang pertama. Muridnya juga kan benar begitu. Kalau dia menang, berarti dia kan tidak harus bayar, wong gagas. Gugatannya ditolak oleh pengadilan, berarti dia menang. Gugatan gurunya dibatalkan oleh pengadilan. Dia tidak harus bayar. Tapi kalau dia kalah, dia pun tetap tidak harus bayar karena dia kalah di kasus pertama. Harusnya dia bayar kan kalau menang di kasus pertama. Protagoras yo bener, Eulatus yo bener. Yo sama-sama ahli retorika. Jadi ya ini yang terjadi kalau dasar berpikirnya hanya retorika saja, yang substansinya kemudian hilang. Ini contoh Protagoras paradok atau Protagoras wager. Baik, ya ini ilustrasi-ilustrasi. Boleh teman-teman nanti yang belum bisa menangkap, pelan-pelan ditangkap, didengarkan lagi, diulang-ulang, biar ketemu di mana kontradiksi berpikirnya.